Salam saudaraku terkasih, dalam Yesus Kristus kita bertemu kembali. Kita mendengarkan renungan kita hari ini. Adapun renungan kita hari ini, kita kutip dari Ayub 42 ayat 3. Tapi sebelum kita dengar renungan, mari kita berdoa sejenak, mohon pimpinan dari Tuhan kita yang Maha Kuasa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau masih memberikan napas kehidupan, sehingga kami Tuhan bisa bertemu dalam online renungan yang disampaikan oleh hamba-Mu saat ini. Tuhan, dimanapun jemaat-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, bimbing ajari mereka Tuhan. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami, supaya kami bisa mendengarkan, melakukan perintah-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Saudaraku terkasih, Injil renungan kita hari ini kita kutip dari Ayub 42 ayat 3. Demikian bunyinya. Siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya, tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Tertulis dalam Ayub 42 ayat 3. Lebih dari 20 tahun yang lalu, ketika saya belum melayani Tuhan, saya masih jauh dari Tuhan, saya menyaksikan beberapa saudara seiman yang sangat mengasihi Tuhan dan sangat rajin melayani Tuhan, aktif dalam pelayanan, mengalami banyak sekali kesusahan. Hati saya merasa bingung dan takut, dan saya berpikir, bukankah percaya Tuhan akan ada damai sejahtera? Mengapa mereka yang demikian mengasihi Tuhan malah mengalami banyak sekali penderitaan? Akan tetapi setelah saya lebih mengenal Tuhan, barulah saya mengerti mengapa Tuhan membiarkan mereka yang banyak berjerih lelah untuk Tuhan itu menderita. Mereka mengalami cobaan, hidup berkekurangan. Akan tetapi justru karena Tuhan sangat mengasihi mereka, lalu membiarkan iblis menyerang mereka untuk memurnikan mereka menjadi emas yang murni, supaya mereka tahan akan ujian-ujian di dunia. Saudaraku terkasih, memang benar, berada di dalam sengsara sangatlah menderita. Tetapi merupakan proses yang perlu kita syukuri, karena kesengsaraan dapat mendorong kita ke tingkat rohani yang lebih tinggi. Intan, batu mulia, emas, semuanya terselubungi dengan bebatuan yang kasar. Setelah dipotong, diasah, dibakar, dimurnikan melalui proses yang menyakitkan, barulah mereka menjadi mustika yang sangat berharga. Kita adalah mustika yang sangat berharga yang Tuhan kasihi, namun Dia sembunyikan kita di dalam bebatuan. Melalui kesengsaraan, Allah Bapa memberikan kita agar terpisah dari bebatuan ini, sehingga memancarkan kilauan yang mulia tatkala kita sudah menjadi sebuah mustika. Saudaraku terkasih, kita lihat dalam kisah Alkitab, kemah pertemuan di padang gurun yang berwibawa dan hikmat. Tutup luarnya hanyalah tenda yang terbuat dari kulit lumba-lumba yang tidak menarik. Orang tidak menyangka di bawahnya adalah tempat kemuliaan dan kekudusan Tuhan. Rupa luar tidaklah mewakili isi sejati di dalamnya. Demikianlah kesengsaraan adalah rupa luar yang tidak cantik, tetapi di dalamnya adalah guru hebat yang membantu kita untuk pertumbuhan rohani kita. Saya ulang sekali lagi, tetapi di dalamnya adalah guru hebat yang membantu kita untuk menumbuhkan rohani kita dengan baik. Penderitaan itu adalah sebuah ujian, cobaan untuk memurnikan, untuk menguatkan bagaimana kita bertumbuh secara rohani tetap kuat. Allah berfirman, "Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku." Tertulis dalam Wahyu 3 ayat 15-16.
Iman seorang jemaat yang belum pernah ditempa dengan kesusahan mudah sekali menjadi suam-suam kuku. Hanyalah setelah dimurnikan oleh Allah, dia menjadi dingin atau panas, tidak dibuntakan oleh Allah. Saudaraku terkasih, banyak perkara ajaib yang tidak kita ketahui, dan kehendak Allah tersembunyi dari pengertian kita. Saat itu janganlah kita meragukan dan bersungut-sungut kepada Allah. Janganlah kita hanyut dalam kesedihan. Sebaliknya, kita harus terus maju dengan beriman. Kita harus terus maju dengan beriman. Karena apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. 1 Korintus 2 ayat 9. Saudaraku terkasih, kesengsaraan adalah berkat yang dikemas di dalam pengujian, terkandung berkat yang sangat mulia. Saya ulang sekali lagi, kesengsaraan adalah berkat yang dikemas di dalam pengujian, terkandung berkat yang sangat mulia. Jadi saudaraku, apabila saudara saat ini mengalami cobaan guncangan dalam kehidupan bisnis, pekerjaan, rumah tangga, tetaplah beriman. Jangan bersungut-sungut. Anggaplah itu suatu cobaan untuk memurnikan supaya saudara-saudara bisa lebih baik lagi ke depannya, supaya lebih kuat lagi iman saudara. Demikian renungan kita hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian firman-Mu. Kiranya Tuhan, biarlah firman-Mu ini menjadi pelita dalam kegelapan. Hadirlah Engkau Tuhan apabila saat ini jemaat-Mu melihat kegelapan dalam kehidupannya. Jangan biarkan Tuhan mereka bersungut-sungut. Kuatkan, teguhkan iman mereka. Jika mereka ada yang mengalami kesusahan dalam mencari pekerjaan, tunjukkan Tuhan pekerjaan. Jika mereka sedang mengalami pergumulan dalam rumah tangga, Tuhan Engkaulah kiranya yang menyatukan rumah tangga mereka. Jauhkan mereka dari cobaan-cobaan yang ingin merusak kehidupan rumah tangga. Berkati Tuhan anak-anak mereka dalam melakukan pekerjaan, juga dalam pendidikan. Tuhan, kami berdoa jika ada sekarang saudara kami dalam keadaan sakit, berkatilah Tuhan obat dokter yang menangani mereka, supaya mereka bisa mengalami mujizat dari-Mu, sembuh penyakit yang ada dalam tubuhnya. Jangan biarkan berkat Tuhan bersungut-sungut akibat penyakit yang diderita, tetapi tetap mereka berteguh iman kepadamu. Tetap mereka berani mengatakan bahwa Engkaulah juru selamat manusia yang hidup. Tuhan, dimanapun jemaat-Mu saat ini, bimbing mereka, ajari mereka Tuhan, supaya lebih dekat lagi kepadamu. Ajarilah kami Tuhan, supaya kami bisa bersyukur selalu dalam keadaan apapun yang kami alami saat ini. Hapuskanlah Tuhan dosa kami, supaya tidak menghalang akan berkat yang akan Kau berikan kepada kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.